Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayu ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah yang pertama kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, atas semua kenikmatan baik, nikmat jasmani dan rohani kita, terlebih lagi nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan diberikan kenikmatan ini menambah rasa syukur kita dan juga meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, insyaallah tidak kurang sebulan lagi umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Perintah Allah dalam Al-Qur'an ini ada dua perintah langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW, terutama juga kepada kita semuanya. Yang pertama adalah perintah untuk mendirikan sholat. Yang kedua juga perintah untuk berkorban. Perintah sholat seperti kita ketahui, sholat wajib merupakan perintah Allah kepada manusia untuk beribadah kepadanya, hukumnya wajib. Kemudian perintah untuk berkorban menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Akan tetapi jemaah yang dirahmati Allah, ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu perintah secara berdampingan, perintah sholat dan perintah berkorban, tentunya mempunyai makna tersendiri. Tentunya merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh seorang Islam. Maka ketika Allah merintahkan kita untuk perintah sholat, ketika kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat, orang Islam akan segera melakukannya. Begitu juga tentunya ketika Allah memerintahkan kita untuk berkorban, maka tentunya kita juga harus perhatikan. Jangan sampai ketika yang satu kita perhatikan dan yang lain kita biarkan. Maka perintah
Allah di dalam Al-Quran ini, baik perintah untuk melakukan sholat dan perintah untuk melakukan ibadah kurban, merupakan peristiwa yang harus kita perhatikan, merupakan perintah yang harus kita selalu lihat bagaimana kita melaksanakannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Artinya apa? Artinya seseorang ketika dia mendapatkan perintah Allah, seseorang ketika mendapatkan perintah Allah di dalam Al-Quran, ketika dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah kurban, Allah tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, tetapi ketakwaannya. Artinya apa? Artinya ketika seorang mendapatkan perintah itu, dia patuh, dia taat menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan dia berharap hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Dia laksanakan ikhlas karena ini adalah perintah Allah. Itulah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Untuk itu, kalau kita lihat bagaimana diterangkan dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak yang dicintainya, anak yang disayanginya, anak yang diharap-harapkan kehadirannya, tetapi diuji oleh Allah untuk disembelih karena Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia tunduk, patuh dan taat walaupun itu berat. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam? Dia ikhlas menerima untuk dikorbankan karena itu adalah perintah Allah. Kembali lagi kepada kita masing-masing. Kita belajar pada diri kita masing-masing. Ta'alam binafsi. Belajar pada diri kita sendiri. Apakah ketika kita menerima perintah untuk beribadah kurban ini seperti kita yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Dia patuh menjalankan perintah Allah, dia taat menjalankan perintah Allah. Nabi Ismail juga seperti itu. Dia ikhlas untuk dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang beriman, bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan perintah Allah, dia patuhi, dia taati, dia berharap hanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diukur juga Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, untuk berinfak, termasuk juga tentunya ketika kita mendapatkan perintah untuk berkorban, mengeluarkan sebagian harta kita untuk Allah. Bisara, ketika dalam keadaan lapang, wadhara, maupun dalam keadaan sempit. Ini adalah salah satu cirinya orang yang bertakwa. Tentunya orang yang bertakwa akan merencanakan dengan sungguh-sungguh, nanti tahun 2025 misalnya, saya akan berniat untuk berkorban. Maka dia
disusun dari awal tahun. Ketika ada perintah ini, insya Allah saya akan berkorban. Bagaimana dia menabung sedikit demi sedikit. Karena apa? Walaupun dalam keadaan, Allah katakan dalam keadaan sempit. Dalam sempit pun Allah menguji kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tentunya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya memperhatikan ini. Jangan sampai ketika kita mendapatkan perintah Allah kita lalai. Perintah sholat kita dilaksanakan, tetapi perintah untuk berkorban kita abaikan. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran diterangkan juga orang-orang yang ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang selalu mempunyai akal yang sehat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pertama adalah orang yang punya akal sehat itu dia selalu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia akan selalu berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim. Pertama dia mengingat akan keberadaan Allah. Beradaan Allah. Ingat kepada Allah dan ingat apa yang dia kerjakan. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang ulul albab itu adalah orang yang mau berpikir, yatafakkur, berpikir bahwa semua nikmat ini berasal dari Allah. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia kembalikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepadanya. Yatafakkur, tafakkaro, yatafakkaru. Dia selalu berpikir bahwa semua yang dia peroleh adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kembalikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepadanya. Diberikan nikmat sehat, badan kita sehat, kita kembalikan lagi kepada Allah untuk beribadah kepadanya dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Diberikan harta, kita yakin bahwa harta itu adalah kita peroleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat rezeki kita peroleh karena Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita sedekahkan dengan sedekah, kemudian juga dengan berkorban. Itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya orang-orang yang beribadah kepada Allah ketika sholat, pertama dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang berkorban pun sebetulnya dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Termasuk juga orang-orang yang berkorban adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan, dia tidak sholat, dia akan rugi nanti di yaumil qiyamah. Ketika dia diberikan nikmat rezeki, dia mampu untuk berkorban tapi dia tidak korban, maka dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Sebagaimana terangkan Allah dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Perkataan orang-orang munafik pada hari kiamat. Ketika Allah sampaikan dia pada ajalnya, kematian sudah datang, dia hanya mengatakan,
Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Tentunya saya akan menjadi orang-orang yang senang bersedekah dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa jawab Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak ada waktu lagi ketika ajal sudah menjemput. Ketika ajal sudah datang, tidak ada lagi amal yang perlu dapat kita lakukan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah akan memberikan kabar kepada kita, memberikan semua apa yang kita kerjakan di dunia ini. Bima kan ta'mal, semua yang kita kerjakan akan diperlihatkan Allah kepada kita semuanya, baik amal kebajikan maupun amal-amal kemaksiatan. Alhamdulillah. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini kembali lagi saya mengajak pada diri saya sendiri dan pada jamaah semuanya, marilah kita perhatikan apa yang ada dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, perintah Allah. Dua perintah. Yang pertama adalah perintah untuk melakukan sholat. Kita jaga sholat kita, terutama sholat wajib kita. Bagi laki-laki, kita usahakan berjamaah di masjid, berjamaah bersama orang-orang mukmin, menjalin silaturahim, kedekatan dengan orang-orang mukmin. Yang kedua, kita berpikir lagi, tafakur. Kita ukur diri kita masing-masing. Apakah saya pantas untuk berkorban? Yang tahu hanya Allah dan diri kita masing-masing. Tentunya kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk agar kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangannya. Ja'alanallahu fi ummatil muwahhidin wa adkhilna fi ibadika sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abdar wa qur rabbikal warham wa anta khairur rahimin.